Baik, kita mulai ya kuliah kita pada malam hari ini. Apakah suara saya sudah bisa didengar? Bisa, Pak. Oke, saya coba share screen. Oke, ya, semoga sudah bisa terlihat ya. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Jadi kita lanjutkan kuliah kita pada 2 minggu yang lalu ya. Jadi minggu yang lalu kita ada apa? eh, Hari libur ya. Nah, kita lanjutkan untuk kuliah kita untuk minggu ini ya. Jadi ini pertemuan yang keempat ya. Nah, dalam kesempatan kali ini kita akan mencoba mempelajari bagaimana peran analisis data ya dalam mengelola atau menangani eh, melimpahnya ketersediaan data. Jadi jika dibandingkan dengan masa-masa lalu, eh, kita sebut bahwa peralatan-peralatan optik, ya, seperti contohnya mikroskop, itu merupakan peralatan eh, yang sangat utama ya, di saat era perkembangan awal ilmu pengetahuan. Dengan adanya mikroskop, maka bisa memberikan ya kemajuan yang cukup berarti ya pada bidang-bidang seperti bidang biologi ya maupun bidang fisika. Ya. Nah, pada masa sekarang yang menjadi mikroskop atau yang menjadi mikroskop dalam tanda petik ya, yang menjadi tools yang sangat utama itu adalah bidang matematika ya, atau hal-hal yang terkait dengan pengolahan dan analisis data. Karena apa? Karena dengan melimpahnya data di kedua eh, eh, maksudnya di bidang-bidang termasuk juga di bidang biologi dan fisika ya, termasuk juga di kegiatan bisnis ya, maka para ilmuwan ya, atau mungkin level manajemen harus memanfaatkan ilmu matematika atau ilmu komputasi ya, sehingga bisa menerjemahkan data-data yang tersedia. Nah, di sini saya beri contoh di dalam slide ya. Jika zaman dahulu di bidang-bidang seperti biologi dan fisika, sebenarnya tadi saya sebutkan, itu menggunakan atau memanfaatkan mikroskop ya untuk melihat katakanlah bagaimana struktur eh, apa struktur material ya, struktur eh, objek biologi misalkan ya. Nah, maka dengan eh, masa sekarang pengamatan visual harus dilakukan lebih mendalam ya. Bahkan untuk hal-hal yang mungkin tidak terjangkau ya secara visual ya, namun tersedia data atau strukturnya. Ya. Nah, salah satu contoh itu adalah untuk rantai ya, rantai di dalam genetika ya. Yang ini yang di sini dikodekan ya dengan kode-kode eh, protein ya, kromosom ya, yang mana rangkaiannya sangat panjang ya. Jadi ini merupakan list yang sangat panjang yang merupakan kode dari sifat-sifat genetika makhluk hidup ya.
Nah, hal ini mungkin tidak terlalu terlihat ya di dalam mikroskop ya. Nah, namun ini bisa dianalisis ya dengan berbagai jenis peralatan saat ini ya, sehingga kode-kode genetika itu bisa terungkap ya. Yang mana kode-kode itu sangat spesifik ya untuk setiap katakanlah makhluk hidup ya, dan setiap eh, bagian-bagian dari apa, bagian-bagian dari makhluk hidup ya, itu sangat sangat spesifik ya, yang mana nantinya bisa digunakan atau dipelajari ya, untuk berbagai keperluan. Demikian juga dari eksperimen fisika ya. Jika semula mungkin banyak fenomena fisika yang bisa diamati ya dengan visual, ataupun jika dalam skala kecil itu masih bisa terjangkau ya dengan mikroskop ya, dengan teleskop ya. Untuk masa yang sekarang fenomena yang diamati jauh lebih kecil ya dalam bentuk skala, dan prosesnya jauh sangat lebih cepat ya. Nah, ini contohnya ada di Project ELIS ya, yang dilakukan di pusat atau pusat riset ya, riset nuklir yang ada di Eropa ya, di CERN, yang mana mereka melakukan eksperimen dengan menumbuhkan ya, dengan menumbuhkan eh, dua material yang berlawanan arah ya. Nah, ketika material tersebut atau partikel tersebut saling bertumbukan, maka partikel-partikel tersebut akan pecah ya menjadi partikel-partikel yang lebih kecil ya. Bagaimana partikel itu bisa bertumbukan? Salah satu syaratnya adalah partikel tersebut harus bergerak dengan kecepatan yang mendekati kecepatan cahaya ya, jadi sangat cepat sekali. Sehingga ketika sampai ke tingkat ya, kecepatan tertinggi ya, sebenarnya kita ketahui bahwa untuk materi yang paling tertinggi ya, kecepatannya adalah kecepatan cahaya ya, jadi tidak ada yang lebih cepat dari cahaya ya. Maka ketika materi itu dijalankan dengan kecepatan cahaya, mendekati kecepatan cahaya ya, jadi tidak 100% sama namun mendekati, maka dengan kecepatan yang sangat tinggi eh, material itu bergerak ya, atau partikel itu bergerak ya. Nah, kemudian partikel itu ditumbuhkan dengan partikel lain ya, yang kebetulan diarahkan dengan arah yang berlawanan ya. Sehingga ketika terjadi tumbukan yang sangat hebat, maka partikel tersebut akan pecah ya dan terurai menjadi partikel-partikel yang lebih kecil. Nah, yang garis-garis biru ini adalah jejak dari pecahan partikel tersebut. Maka dengan menggunakan sensor-sensor yang terkini, semua data pergerakan partikel ini, arah partikelnya kemana, ini bisa terekam. Ya. Dan mengingat proses tumbukan ini sangat cepat, ya. Mungkin hanya dalam skala eh, sekian ya, mikrodetik ya, jadi cepat sekali. Ya. Sehingga tidak bisa berlama-lama kita dalam mengcapture data. Sehingga ketika data ini tercapture saat bertumbukan, nah maka ini adalah merupakan informasi yang berharga ya. Mengapa demikian? Ya, karena dengan mengetahui arah pergerakan dari pecahan partikel, nah nanti bisa ditelusur ya kira-kira berat dari partikel tersebut berapa ya. Yang pada akhirnya nanti bisa diakumulasikan sehingga kita bisa mengetahui komposisi ya dan persentase dari eh, penyusun partikel-partikel yang telah ditumbuhkan tadi. Nah, tentu hal ini memerlukan analisis ya, analisis komputasi ya, analisis matematika yang sangat detail ya. Jadi tidak mungkin dilakukan dengan persamaan yang sederhana. Nah, demikian juga eh, fenomena mungkin Anda pernah mendengar ya fenomena black holes ya. Jadi black hole itu adalah sebuah fenomena di antariksa ya, yang mana
eh, dengan adanya black hole ini, ya, maka segala jenis material atau segala jenis objek yang berdekatan dengan black hole akan terhisap, ya, akan masuk ke dalam black hole tersebut. Ya. Jadi bahkan jika ada cahaya, ya, cahaya pun juga akan terdeviasi atau akan tersimpangkan, ya, sehingga akan masuk ke dalam black hole tersebut. Ya. Sehingga hal ini akan sulit atau akan susah untuk direkam, ya, dengan menggunakan kamera ataupun teleskop, ya. Karena kita ketahui kalau dengan kamera, nah, maka itu ada proses pantulan, ya, pantulan cahaya yang masuk ke dalam kamera sehingga nanti bisa kita rekam, ya. Nah, karena di black hole ini, di area titik hitam ini, semua materi, ya, planet berukuran besar, ya, bahkan matahari pun, seukuran matahari pun, ya, jika pada posisi yang sangat dekat dengan black holes, maka itu akan dihisap, ya, akan dihisap masuk dan akhirnya lenyap, ya. Ya, ini merupakan salah satu siklus, ya, siklus kehidupan benda-benda di antariksa, ya. Jadi benda di antariksa seperti planet segala macam ada yang terciptakan, ya, dari proses pemadatan gas, ya, bisa membuat planet baru, ya. Dan ada juga planet ataupun bintang yang mati, ya, yang hilang, yang hancur, ya. Salah satunya adalah dengan dihisap oleh black holes. Nah, kemudian bagaimana cara kita merekonstruksi atau melihat eh, gambaran, ya, dari black hole itu seperti apa, ya. Nah, hal ini tidak bisa dilakukan dengan teleskop, ya, namun kita melakukan dengan mengolah data, ya, mengumpulkan data-data dari pantulan atau pola gelombang elektromagnetik, yang mana data-data tersebut direkam, ya, atau diterima dari beberapa stasiun pengamatan yang ada di permukaan bumi, ya. Sehingga seakan-akan bumi itu merupakan sebuah lensa yang raksasa, ya, lensa yang besar, ya, dengan merekam gelombang elektromagnetik yang sampai ke dalam atau yang sampai ke permukaan bumi ini. Kemudian dari data-data gelombang tersebut bisa direkonstruksi eh, seperti ini, ya. Jadi ini dalam skala yang apa? Skala yang rendah atau perbesaran yang jauh, ya. Ini memerlukan sekitar eh, untuk ukurannya, ya, sekitar 3.000 tahun cahaya, ya, eh, ukuran perbesaran ini, ya, atau lebarnya ini. Jadi kalau kita bergerak, ya, dari satu titik sini ke titik sini itu perlu sekitar 3.000 tahun cahaya, ya. Jadi sangat besar sekali. Nah, kemudian diperbesar, ya, di titik ini, dan diperbesar lagi, ya, diperbesar lagi, ya. Semuanya dilakukan secara menggunakan, ya, rekonstruksi, ya, data-data dari gelombang elektromagnetik. Jadi tidak direkam dalam bentuk gambar secara langsung seperti ini, ya, namun di analisis, ya, diolah dengan menggunakan sumber-sumber data gelombang elektromagnetik yang diterima di stasiun bumi ini. Sehingga pada akhirnya kita bisa mendapatkan visualisasi dari black holes, ya. Black holes. Nah, sehingga jika dibandingkan dengan masa lalu yang mana para astronom, ya, menggunakan teleskop, ya, eh, jadi mereka menyiapkan, ya, teleskop itu dengan sebaik-baiknya, ya, komposisi lensanya seperti apa, ya, agar bisa nanti digunakan, ya, untuk mengamati bintang, ya, secara langsung. Nah, pada masa sekarang eh, yang waktunya perlu disediakan lebih banyak, yaitu pada saat proses kurasi data, ya, atau penyiapan data. Hmm. Jadi jika tadi dianalogikan, ya, dengan ilmuwan zaman dahulu yang lebih banyak menyiapkan teleskop, ya, atau peralatan yang akan digunakan, nah, maka di dalam masa sekarang dalam pengolahan data
eh, proses kurasi ya, untuk data curation itu memerlukan resource ya, itu memerlukan waktu yang jauh lebih besar. Kemudian ada beberapa aspek ya di dalam eh, penyediaan data ya, atau dalam pemanfaatan data. Salah satunya adalah more data is better ya. Yaitu semakin banyak data yang tersedia, maka big data analitik akan menghasilkan insight dan hasil yang lebih kaya informasi. Sehingga salah satu kunci ya, dari eh, keakuratan eh, analisis big data ya, itu adalah seberapa banyak ya data-data, bahkan dengan data berbagai jenis variasi itu bisa disediakan. Berbeda dengan statistik deskriptif yang lebih berfokus pada kecenderungan rata-rata frekuensi, untuk big data analitik ya, menjadikan outlier maupun black swan event ya, sebagai hal yang lebih diperhatikan. Semakin besar dan beragam dataset, maka akan semakin besar kemungkinan dapat menggambarkan kondisi yang sebenarnya di dunia nyata. Maka semakin besar jumlah data ya, akan menghasilkan analisis yang lebih baik ya. Namun hal ini tidak berlaku ya jika banyak terdapat noise ya, atau data-data yang sebenarnya tidak kita perlukan, dan juga adanya unbalance ya, atau ketidakseimbangan data. Maksudnya jika data-data tersebut dibagi menjadi beberapa kelas ya, maka jumlah data di masing-masing kelas itu tidak seimbang ya. Jadi eh, sehingga di dalam big data analitik ya, adanya black swan event ya, atau adanya eh, perbedaan ya, atau adanya eh, perbedaan sebuah data dibandingkan dengan kecenderungan data-data yang lain. Nah, ini di apa dihindari ya, di dimanfaatkan ya kalau di big data analitik ini. Ini justru menjadi hal yang menarik ya di dalam analisis big data ya. Berbeda dengan pendekatan statistik deskriptif ya, biasanya adanya data-data yang jauh berbeda seperti ini, maka lebih mudah untuk dibuang ya, untuk diabaikan. Termasuk juga di dalam data mentah ya, seperti ini. Ya, ini nilai kapasitan ya dari sebuah komponen yang bervariasi dalam jangka waktu tertentu ya. Nah, suatu ketika data-data tersebut menjadi tersebar ya dalam bentuk yang tidak teratur ya. Nah, sehingga ini kita sebut sebagai peristiwa yang outlier ya, yang berbeda dengan kebiasaan sebelumnya ya. Sama dengan yang ini ya, misalkan angsa umumnya berwarna putih ya, kemudian tiba-tiba ada yang warnanya berbeda ya, warna hitam misalkan. Nah, maka ini disebut sebagai fenomena outlier. Kemudian untuk kasus yang data yang tidak seimbang ya, atau unbalance, yang mungkin tadi kita sebut sebagai jumlah atau proporsi data di setiap kelas itu tidak sama, maka ada beberapa teknik yang mungkin bisa digunakan sehingga eh, jumlah data itu bisa seimbang ya, antara satu kelas dengan kelas yang lain. Jadi misalkan di sini ada dua buah kelas, ya, kelas yang warna orange dan kelas yang warna biru. Ya. Original dataset.
Nah, ternyata eh, kelas yang biru jumlah datanya sangat banyak ya, dibandingkan dengan yang orange. Ya. Ya, mungkin di dalam implementasi di lapangan ya, atau pengambilan data di lapangan apa hmm, mengalami kesulitan sehingga hanya kelas yang warna biru saja yang diperoleh datanya dengan jumlah sangat banyak ini. Sehingga ini disebut sebagai unbalanced condition ya, atau unbalanced data, datanya tidak seimbang. Nah, agar data-data tersebut seimbang, caranya bagaimana? Yang pertama adalah melakukan undersampling. Undersampling adalah melakukan sampling terhadap data yang jumlahnya banyak, sehingga nanti kita bisa mendapatkan jumlah total data yang lebih sedikit. Dengan syarat penyusun dari data ini berasal dari semua atau berasal dari semua variasi data yang asli. Sehingga kalau di sini kita contohkan atau kita visualisasikan, dia mengambil dari semua posisi, ya, dari semua tempat, nah kemudian digabung menjadi satu. Dan akhirnya jumlah data untuk kelas biru ini sama dengan yang kelas orange. Sehingga ini kita sebut sebagai data yang seimbang. Sehingga dengan adanya data yang seimbang, nah nanti bisa digunakan untuk pembuatan model ya, atau melakukan analisis selanjutnya. Ya. Jadi kita bisa melihat analisis yang lebih objektif ya, karena jumlah data untuk masing-masing kelas itu jumlahnya sama. Nah, kemudian sebaliknya adalah proses yang kita sebut sebagai over sampling. Ya. Jadi dalam over sampling, data yang jumlahnya lebih banyak, yang biru, itu tidak kita kurangi, ya, namun kita pertahankan. Namun untuk data yang kurang, maka kita naikkan jumlahnya, ya, sehingga kita lakukan proses melipat gandakan ya, jumlahnya ya, dengan melakukan eh, semacam apa di copy ya. Jadi di copy dengan jumlah yang sama dari data semula. Ya. Sehingga jika mula-mula kondisinya data biru jumlahnya banyak, kelas yang biru banyak, yang orange kecil, nah maka yang orange yang kecil ini kita gandakan, ya, kita copy sehingga jumlah total itu menjadi sama, ya, baik yang biru maupun yang orange. Sehingga ini tercipta sebuah keseimbangan jumlah data untuk dua kelas yang berbeda. Maka permasalahan data balance ya, eh, dapat teratasi ya dengan dua teknik ini ya, baik undersampling maupun oversampling. Silakan bisa dipilih ya kira-kira yang lebih memungkinkan yang mana. Kemudian aspek selanjutnya adalah one model does not fit all. Ya, jadi sebagian besar data scientist berusaha dengan keras untuk menemukan model yang terbaik ya, serta tepat dan sesuai dengan permasalahan dari data yang diperoleh. Nah, namun seringkali model yang dibuat tidak sesuai jika diimplementasikan pada kondisi yang lebih besar ya. Atau kita kenal sebagai proses scaling ya, scale up ya, dinaikkan atau diimplementasikan pada permasalahan yang lebih luas ya. Nah, itu seringkali tidak sesuai ya, karena mungkin saat proses pengembangan atau proses pembuatan model ada beberapa parameter yang dijadikan sebagai batasan ya, sehingga skalanya adalah skala yang lebih sederhana ya, atau lebih kecil ya, sehingga kecenderungan model yang diperoleh itu hanya berlaku ya pada kondisi-kondisi yang terbatas ya. Namun ketika diimplementasikan ya pada kondisi yang nyata, yang variasi data lebih banyak, nah, seringkali itu tidak sesuai ya. Atau mungkin performan yang diperoleh saat melakukan pengembangan tidak bisa ditemukan ya saat model tersebut diimplementasikan pada dunia yang nyata.
atau permasalahan yang nyata. Dinamika dan kondisi nyata sangat beragam ya, sehingga belum tentu serupa dengan data yang digunakan ya, saat untuk membuat model. Ya, sudah tentu saat kita membuat model banyak ya parameter-parameter yang kita anggap konstan ya, yang kita anggap tidak berubah ya, atau mungkin tidak kita sertakan ya dalam proses training. Sebuah algoritma atau model tidak bisa digunakan untuk semua kondisi ya, terlebih lagi kondisinya berubah dari waktu ke waktu. Sehingga salah satu hal yang mungkin perlu diperhatikan dalam hal model sudah diimplementasikan, maka harus direncanakan juga ya model tersebut akan diperbaiki ya dari waktu ke waktu ya, mungkin dalam jangka waktu tertentu ya, mungkin setiap 6 bulan sekali ya, tergantung dari karakteristik ya proses bisnis yang digunakan ya. Apakah model itu harus menyesuaikan dengan kondisi yang nyata ya, tiap seminggu sekali atau tiap 1 bulan sekali ya. Nah, itu tergantung dari permasalahan yang sedang dikerjakan. Yang jelas algoritma dari semua model harus senantiasa diperbaharui atau harus senantiasa diupdate ya, sehingga dia bisa beradaptasi dengan berbagai permasalahan-permasalahan yang baru. Salah satu cara untuk meningkatkan kemampuan analisis adalah dengan mengumpulkan beberapa model. Dengan demikian, analisis akan memberikan hasil yang lebih cerdas, ya, mampu beradaptasi, serta bisa diimplementasikan pada skala yang lebih besar. Komponen model juga tidak rentan dengan adanya variasi data. Nah, salah satu solusi yang lain adalah dengan menggunakan beberapa model ya, atau beberapa algoritma. Nah, kemudian output dari masing-masing algoritma, nah nanti bisa dipilih ya kira-kira ya. Mungkin cara mudah bisa dengan menggunakan statistik ya, perbandingan siapa yang paling banyak ya, dengan jawaban yang serupa, ya, maka itu merupakan jawaban yang final ya, misalkan. Atau bisa juga dengan menggabungkan ya, semua output yang dihasilkan oleh model. Nah, contoh yang paling mudah misalkan model untuk perubahan iklim ya, model perubahan iklim. Ini kita lihat perkembangannya dari tahun ke tahun ya. Jadi tidak cukup hanya dengan satu jenis model. Nah, contohnya misalkan di akhir tahun 1950 ya, untuk melihat perubahan iklim, parameter atau hal apa saja yang diamati. Ya, hanya mengamati atmosfer dan permukaan tanah. Jadi hanya satu model ini saja, ya. Sehingga nanti bisa digunakan untuk memprediksi kondisi cuaca, kondisi iklim. Ya. Nah, seiring dengan perkembangan teknologi, seiring dengan perkembangan metode, nah maka di tahun 1960 tidak hanya kondisi atmosfer ya, namun juga kandungan kimia ya di atmosfer ya, kandungan sulfat ya, kandungan proses siklus ya, biochemical ya, dan juga carbon cycle. Ya. Nah, semakin eh, ke depan, ya, jadi semakin mendekati tahun saat ini, ya, maka jumlah model yang digunakan atau diolah itu semakin banyak, ya. Seperti eh, bentuk vegetasi, ya, kemudian mungkin jumlah apa es ya yang ada di kutub utara misalkan, nah itu bisa juga menjadi parameter, ya. Sehingga makin eh, maju teknologi ya atau makin diketahui parameter yang lain, maka modelnya akan semakin kompleks ya. Jadi tidak cukup hanya satu model saja.
Dan demikian juga untuk perkembangan nih, corona di dalam jangka waktu 1 minggu untuk per 1 juta penduduk ya. Ini kita bisa lihat bahwa hmm, setiap negara punya pola atau punya eh, proses ya, perubahan yang berbeda-beda atau proses tumbuhnya kasus baru itu yang berbeda. Jadi ini adalah model yang mungkin spesifik ya untuk masing-masing negara tersebut. Demikian juga eh, apa jika kita melihat harga harga minyak ya. Nah, ini selalu berubah dengan berbagai parameter apa eksternal ya. Sehingga ini sulit untuk ditemukan ya polanya ya. Nah, maka ini harus dibuatkan model mungkin dalam jangka waktu implementasi yang cukup pendek ya. Nah, karena ini tergantung kondisi sosial ya, misalkan ada perang ya, kemudian ada bencana-bencana lain ya, sehingga menyebabkan fluktuasi ya dari harga minyak. Nah, kemudian kira-kira apa yang membedakan antara bisnis intelijen dan eh, analytics ya, atau data analytics? Ya. Bisnis intelijen menangani data yang lebih ringkas. Ya. Data-data yang diekstraksi umumnya terstruktur, ya, ternormalisasi dan cakupan terbatas, ya, dan mempunyai relasi antar satu sama lain. Kemudian teknik-teknik di bisnis intelijen tidak akan berhasil jika menangani data yang tidak terstruktur dan dalam jumlah serta keragaman yang tinggi. Jadi data-data cenderung harus disimpan ya, atau ditata dalam bentuk struktur ya, contohnya struktur tabel misalkan ya, ada fieldnya, ada barisnya. Nah, kemudian variasinya juga tidak terlalu tinggi atau beragam. Kemudian jika bisnis intelijen lebih menggunakan statistik deskriptif dan manipulasi matematika sederhana atas data terstruktur, maka di data analitik memanfaatkan tool lain ya, seperti natural language processing dengan menggunakan NLP dapat dilakukan ekstraksi ya, data dari teks yang tidak terstruktur. Kemudian model pattern recognition, predictive models, optimasi, dan machine learning. Ya. Jadi data-data yang mungkin melimpah dan tidak ada terkait satu sama dengan yang lain, maka dengan menggunakan NLP kita bisa temukan keterkaitan data-data tersebut. Ya. Kemudian bisnis intelijen punya kekuatan ya dalam menampilkan snapshot data dalam bentuk grafika. Perbedaannya, bisnis data intelijen memberikan analisis ya, secara real time dan disertai dengan feedback yang akan perbaiki model sepanjang waktu dan kemudian menyajikan data dalam bentuk visual. Nah, jadi di bisnis intelijen tampilannya lebih ringkas ya, sedangkan kalau di data analitik itu diharapkan bisa secara real time ya, akan bisa tampil hasil olahannya. Kemudian bisnis intelijen didorong oleh beberapa faktor eksternal ya, dan internal. Ya. Eksternal misalkan kondisi pasar, ya, kondisi customer, ya. Kemudian eksternal yang lain misalkan seperti kompetisi, suppliers. Ya. Kemudian secara internal ada beberapa proses, ya, ERP, ya, MES, MI, ya. Sehingga pada akhirnya dengan tekanan dari berbagai sisi yang akan dihasilkan bisnis objektif ya atau tujuan dari bisnis. Selain dengan menggunakan NLP, saat ini juga eh, terbuka ya peluang dengan menggunakan deep learning. Nah, kalau dengan menggunakan NLP mungkin ada proses di mana kita melakukan pre-processing, ya, modeling, ya, jadi ada beberapa tahap. Nah, dengan menggunakan deep learning, proses tersebut bisa dilaksanakan secara sekaligus ya, atau sekali jalan. Sehingga secara keseluruhan rangkaian prosesnya menjadi
lebih sederhana. Nah, di sini data-data akan diolah, dibersihkan, kemudian dimasuk ke dense embedding, untuk kemudian didistribusikan ya di dalam layer-layer yang ada. Selanjutnya ini perlu proses training ya agar eh, diperoleh bentuk arsitektur yang terbaik. Ini yes, mohon maaf sementara bisa break sebentar ya, kurang lebih 3 menit. Sebentar. Baik, saya lanjutkan. Kemudian aspek yang keempat adalah correlation and causality are not the same ya. Jadi korelasi eh, baik positif maupun negatif yang menjelaskan kepada kita bagaimana hubungan antar elemen dan variabel data ya. Namun korelasi ini belum tentu ya menjelaskan sebab akibat antar elemen tersebut. Perlu fakta-fakta lain yang bisa mendukung apakah satu variabel mempunyai variabel yang lain. Sebagai contoh, kita harus bisa menunjukkan bahwa suatu variabel terjadi sebelum variabel yang lain. Ya. Kemudian efek tidak langsung dari variabel lain bisa dicatat dengan baik. Walaupun demikian, tidak penting juga untuk mengetahui sebab semua kasus ya. Hal ini hanya menjelaskan berapa penting skill interpretif ya, atau interpretasi ya, sebagaimana model matematika. Jadi sebagai seorang data scientist, kita harus mempunyai kemampuan lebih dari sekedar matematika agar bisa memberikan interpretasi atau penafsiran ya, atas hasil analisis. Apa yang bisa diungkap dari semua korelasi dan perubahan akan menghasilkan output sesuai yang diharapkan. Nah, contohnya seperti ini. Nah, jika kita melihat seperti ini, data satu dan data 2, eh, ini kita bisa menemukan adanya sebuah korelasi. Mengapa demikian? Karena ketika data satu naik, maka data yang kedua atau outputnya juga akan berubah ya. Dan berubah dalam artian semakin mengecil ya.
sehingga kita sebut sebagai negative correlation. Jadi ketika inputnya naik, maka outputnya turun, maka itu disebut sebagai negative correlation. Dan ketika kita coba tampilkan dalam bentuk scatter plot atau dalam bentuk plot titik data, pasangan data 1 dan data 2, nah, maka kita bisa menarik sebuah garis lurus yang bisa merepresentasikan korelasi kedua data tersebut. Nah, sehingga pada akhirnya nanti kita bisa membuat ya persamaan linear misalkan, ya, yang mana di sini nilai gradiennya adalah negatif, ya. Sehingga kita bisa langsung tahu bahwa ketika data input itu naik, maka otomatis akan menurunkan nilai data output. Demikian juga sebaliknya, eh, jika terlihat secara umum ada proses kenaikan, eh, bisa disebut juga korelasinya positif, ya. Nah, namun di sini mengapa disebut tidak ada korelasi, berbeda dengan di sini? Nah, salah satu parameter yang bisa kita gunakan itu adalah nilai coefficient of determination, ya, atau R square. Nah, R square ini harus bernilai mendekati 1, ya. Jadi harus apakah 0,8, ya, 0,9 misalkan, ya. Jadi sebisa mungkin mendekati 1, ya. Sehingga ini bisa kita simpulkan sebagai sebuah korelasi. Nah, untuk yang tanpa korelasi, walaupun terlihat bisa dibuat garis, ya, yang bisa mewakili, namun jika kita melihat lebih dalam, untuk sebaran data-datanya terlalu jauh, ya. Nah, sehingga nilai coefficient of determination-nya juga relatif rendah, ya. Ini di bawah 0,5, ya, rendah sekali, atau di bawah 0,5, ya, rendah sekali, sehingga bisa kita sebut ini tidak ada korelasi. Nah, hal yang lain, misalkan dua hal ini ada korelasinya, namun tidak saling berakibat satu sama yang lain. Jadi adalah penjualan kacamata, ya, sunglasses, ya, atau kacamata yang ada pelindungnya, ya, kacamata Ray-Ban, mungkin kita sebut seperti itu. Jadi kita tidak silau. Kemudian juga ada penjualan es krim, ya. Nah, ketika penjualan kacamata itu naik, ya, maka penjualan es krim juga ikut naik, ya. Mengapa hal ini bisa terjadi? Nah, ternyata ada seperti ini, ya. Kalau kita buat skemanya, dengan adanya cuaca yang sangat panas, maka akan cenderung orang untuk membeli es krim, ya, sehingga penjualan es krimnya naik, ya. Demikian juga kacamata untuk melindungi mata, penjualannya juga akan naik, ya, karena ada cuaca panas atau musim panas seperti itu. Nah, sehingga dua hal ini ada korelasi, ya, ada keterkaitan, namun tidak saling menyebabkan, ya. Jadi tidak lantas dengan eh, penjualan es krim jumlahnya naik, maka penjualan kacamata akan naik, ya. Tidak bisa disebut seperti itu. Jadi ada korelasi, namun tidak ada sebab akibat. Nah, yang ada sebab akibat yang prosesnya ini. Nah, sehingga kita harus bisa mengenali, ya, apakah itu berkorelasi dan tidak, ya. Dan jika berkorelasi, apakah saling eh, apa, menjadi sebab, ya. Baik, selanjutnya untuk eh, aspek untuk data selanjutnya adalah sparse data analytics approach will win. Jadi seiring dengan peningkatan ukuran data, maka kecenderungan data mengandung noise, ya, duplikasi data, kehilangan bagian yang penting juga akan semakin tinggi. Jadi berapapun kita mengumpulkan data dalam jumlah sangat masif, kita harus menyiapkan dan mengantisipasi untuk membersihkan data, cleanse data, menghilangkan duplikasi, dan menangani data jarang. Sparseness secara alamiah akan meningkat seiring dengan bertambahnya waktu. Nah, jadi yang maksud di sini adalah
data analytics memiliki kelebihan ya dalam menangani kondisi sparse data. Ya. Yang terlebih lagi saat ini kita mungkin pernah mendengar ya ada generatif ya AI, generatif artificial intelligence, yang mana dengan menggunakan data-data yang sedikit bisa dikembangkan untuk model sehingga kita bisa mengenerate data baru. Sehingga data-data baru inilah yang nantinya bisa mengisi ya kekosongan di sparse matrix ya atau sparse data. Hmm. Nah, ini contohnya seperti ini. Dense matrix ya, ini sparse matrix. Bagian yang kosong ini bisa diisi ya dengan melihat ketersediaan data yang ada. Jadi ditemukan polanya sehingga nanti bisa diisi bagian yang kosong. Kemudian yang keenam adalah machine learning and data mining are not totally similar, yaitu tidak sepenuhnya sama persis ya. Machine learning adalah bagian dari AI yang bisa menyediakan sistem yang mampu belajar dari data. Kemudian machine learning digunakan untuk melakukan klasifikasi data atau prediksi berdasarkan sifat-sifat yang diketahui pada data sebelumnya yang digunakan sebagai data training. Sedangkan data mining berperan memberikan insight dan menentukan sifat-sifat yang tidak diketahui sebelumnya. Jadi data mining lebih dalam rangka mengungkap hal-hal yang baru. Ya. Ya, jadi berbeda dengan machine learning eh, yang mungkin lebih eh, mengacu ya pada data-data sebenarnya, data-data training. Sedangkan kalau data mining ini hal yang mungkin sebelumnya belum terungkap, ya, sehingga bisa diketemukan di proses data mining. Kemudian machine learning dapat dijalankan baik secara pembelajaran bersifat supervised ataupun unsupervised. Ya. Kalau unsupervised menggunakan data tidak berlabel dan bertujuan untuk menemukan struktur umum dari data, bukan pemetaan antara input dan output. Ya. Kalau supervised menggunakan data berlabel selama training. Hasil training supervised adalah relasi umum antara input dan output. Jadi dengan unsupervised kita melakukan proses, membiarkan proses itu berlangsung dengan sendirinya, ya. Namun sudah tentu dengan menerapkan beberapa rules ya. Sedangkan kalau supervise, maka kita coba ya memandu sepenuhnya dalam proses training sehingga dari algoritma yang dihasilkan itu bisa melakukan apa atau memiliki kemampuan sebagaimana rujukan yang telah ditetapkan. Nah, ini prosesnya, ya proses training. Step 1, kemudian yang step 2, setelah dilakukan training dan modelnya cukup paham, maka dia akan bisa mengenali data input ya. Yang dua ini sebagai cat ya, dan yang ini sebagai not cat, itu bukan kucing. Karena kita latih sistem tersebut dengan gambar-gambar kucing saja ya, cats. Kemudian dalam hal supervise juga melakukan klasifikasi, memisahkan ya, antara yang biru dan merah, ya. Dan regresi. Nah ini menarik apa garis garis tengah-tengah ya, yang kira-kira bisa representatif yang mewakili sebaran data umum. Nah kalau unsupervised maka dia akan mencoba mempelajari dirinya sendiri ya. Misalkan kita beri gambar seperti ini yang memang sebenarnya ini dua kelas yang berbeda ya antara cat and dog ya. Nah, maka dengan menggunakan unsupervised akan mencoba memisahkan ya, mana yang cats, mana yang dogs. Ya. Walaupun si mesin ini tidak tahu ya namanya apa, cuma dia hanya paham, dia bisa mengetahui bahwa itu merupakan dua kelas yang berbeda. Namun belum tahu namanya. Ya, jadi berbeda dengan yang ini. Ya, ini kita karena sifatnya supervise, nah, maka kita beri nama terlebih dahulu untuk masing-masing label. Demikian juga untuk proses clustering ya. Jadi jika ada sekumpulan data,
Maka dengan menggunakan unsupervised, dia akan mencoba memisahkan ya, masing-masing data sehingga data-data tersebut berada dalam kelompok yang sama. Dalam proses clustering biasanya kita masih memberikan intervensi atau bantuan misalkan dengan memberikan nilai jumlah kelasnya ya. Jadi misalkan kita sudah tahu dalam sekumpulan data ini kemungkinan ada 3 kelas. Nah, maka dalam proses clustering kita bisa inisiasi bahwa jumlah kelas yang ada adalah 3 ya. Namun bagaimana proses pemisahannya, proses pengelompokannya sehingga bisa menjadi 3 kelas, nah itu dilakukan secara unsupervised, misalnya secara mandiri ya dari algoritma tersebut. Kemudian juga dengan anomaly detection. Ini biasanya dengan mencari kemiripan ya dari masing-masing node sehingga mereka bisa berada dalam struktur graf yang sama. Ya. Nah, jika ada node yang sangat berbeda dengan yang ada di sini, nah, maka itu bisa dianggap sebagai sesuatu yang asing ya. Nah, sehingga itu disebut sebagai anomali di sini. Nah, ini contohnya di sini disebut is a hacker intruding in our network. Apakah ada seorang hacker yang sedang berusaha masuk ya dalam jaringan kita. Nah, itu uh, bisa dilakukan setelah kita mengenali adanya abnormalities ya atau wajaran ya dalam data-data sehari-hari ya. Nah, maka itu bisa kita hambat ya lebih awal di sini. Kemudian yang ketujuh adalah ketika data tersebar dan jumlah variabel data semakin besar, maka kita akan menghadapi permasalahan multidimensi. Kita bisa menggunakan signal boosting methods untuk mengatasi permasalahan multidimensionality, sehingga akan perbaiki akurasi dan unjuk kerja model. Signal boosting akan meningkatkan signifikasi dari variabel-variabel tertentu pada data mining dan pemodelan prediktif. Nah, kemudian yang tak kalah penting itu adalah juga use and ensembles of models. Ya. Jadi bagaimana kita merangkai beberapa model menjadi sebuah model yang merupakan gabungan ya dari beberapa model. Hasil studi menunjukkan gabungan 2 atau lebih model dapat memberikan akurasi yang lebih baik. Ya. Model-model tersebut tergabung dalam sebuah ensemble atau dalam sebuah paket ya dalam sebuah satu rangkaian. Beberapa model memberikan unjuk kerja yang lebih baik dibandingkan dengan yang lain ya, pada dataset yang berbeda. Hasil bisa diperoleh dengan merata-ratakan hasil dari beberapa model yang terangkai dalam sebuah ensemble. Sebagai contoh untuk membuat prediktif ya model, kita dapat menggabungkan algoritma random forest ya, dengan neural network sehingga akan meningkatkan nilai akhir akurasi. Karena misalkan untuk random forest, misalkan dia punya kelebihan ya dalam beberapa bagian, ya, namun ada juga kekurangan. Ya, demikian juga neural network ya, atau clustering yang lain ya, memiliki kelebihan namun juga ada kekurangannya. Sehingga agar bisa saling menguatkan, nah maka model-model tersebut dijadikan satu ya terkoordinasi dalam bentuk ensemble. Ya memang dari sisi akurasi akan meningkat ya. Cuma di dalam hal proses komputasi sudah tentu bagian yang digunakan untuk melakukan komputasi itu akan bertambah banyak ya. Ya, sehingga pada akhirnya akan eh, memperlambat proses. Karena misalkan sebuah sistem menggunakan 5 jenis model yang berbeda, kemudian keputusan ditentukan berdasarkan voting ya, dari 5 jenis subsistem tersebut. Ya. Nah, tentu prosesnya akan lebih lama. Ini adalah beberapa contoh proses parallel ensemble learning of convolutional neural networks and local binary patterns for face recognition.
Jadi untuk mengenali wajah, hmm, maka digunakan beberapa jenis model. Jenis model, dan dilakukan analisis, dan hasilnya hmm, dilakukan voting ya. Jadi misalkan ini ada wajah si A kemudian dikenali sebagai B ya. Nah, nanti dilihat dari katakanlah mungkin 10 model ya. 10 model yang menebak itu sebagai A berapa ya. 6 misalkan, yang 4 sebagai B ya. Maka dari hasil voting hasilnya adalah foto tersebut adalah foto A ya, karena hasilnya lebih banyak. Nah, ini contohnya hmm, jumlah layernya bisa divariasi ya, untuk masing-masing model. Kita sebut sebagai structure E, ya, structure B, structure C, structure D, dan structure E. Ya. Kemudian tipenya apa? Ya. C1, C1, C2, ya. Kemudian jumlah kernelnya. Nah, ini beda-beda ya untuk setiap model yang digunakan. Nah, kemudian setelah dibandingkan, terlihat ya bahwa dengan ensembles atau dengan menggabungkan beberapa model, ya, itu hasilnya akan lebih bagus ya dari sisi akurasi ya dalam hal mengenali wajah ya yang ada di YLB Face database. Jadi ini open database ya, atau public dataset ya, sehingga semua orang bisa mendapatkannya. Ya, mungkin untuk malam ini sampai di sini. Silahkan jika ada pertanyaan atau komentar, silahkan saya buka. Ya, silahkan, Cipriano. Ya, selamat malam, Pak. Ya, selamat malam. Ya, berkaitan dengan tadi materi data analytics itu sendiri, dalam konsep big data, dengan eh, data modeling yang terlalu banyak seperti itu atau ukuran data yang banyak, ada framework khusus atau framework yang mana yang baik kita bisa gunakan, Pak? Ya, ya, baik. Ya, terima kasih. Eh, ya, untuk saat ini jika apa kita ingin mengembangkan dari awal, memang ada baiknya kita mencoba berbagai jenis tadi algoritma ya. Ada misalkan decision tree ya, kemudian ada apa neural networks ya, ada K-mean clustering atau FCM ya, itu bisa kita coba ya, sehingga kita bisa melihat kelebihan ya atau mungkin kekurangan dari masing-masing model tersebut ya. Itu sangat bermanfaat jika kita ingin mempelajari apa karakteristik ya masing-masing model ya, termasuk genetic algorithm misalkan ya. Eh, Kemudian keunggulannya juga eh, kita bisa melakukan efisiensi ya. Misalkan dengan mengubah arsitekturnya atau mengubah strukturnya ya, sehingga kita bisa dapatkan sebuah unjuk kerja sesuai dengan yang kita butuhkan. Nah, alternatif lain yang mungkin bisa digunakan yang saat ini banyak diimplementasikan ya. Jadi dengan menggunakan large language model ya, LLM ya, dengan jumlah bobot dalam skala apa miliar ya. Nah, itu bisa dimanfaatkan baik untuk melakukan hmm, apa klasifikasi teks ya, bahkan untuk mengenerate teks atau mengenerate pengetahuan baru ya. Bahkan juga dimanfaatkan struktur dan bobot yang ada itu untuk melakukan pengolahan gambar ya, atau menarik mengekstraksi informasi dari gambar ya. Atau bahkan sebaliknya ya, dari teks kita bisa menciptakan gambar ya.
Nah, dari struktur LLM, LLM ya, yang ukurannya sangat besar, biasanya kita hanya mengubah sedikit saja ya dari keseluruhan struktur. Ya. Mungkin kita mengubah layer bagian depannya, ya. Namun di dalam koefisiennya yang untuk apa proses training dari awal itu tentu membutuhkan resource sangat besar. Ya. Nah, itu mungkin tidak sepenuhnya yang kita modifikasi. Ya. Kita gunakan model-model yang sudah ada. Ya. Ya, kecuali kita memang ingin membuat model yang tersendiri, nah itu bisa saja. Ya. Sehingga untuk permasalahan yang kita punyai, ya kita bisa memilih pendekatan tersebut ya. Jadi kita bisa membangun arsitektur atau model dari awal, ya, sehingga kita bisa menjadi lebih paham ya. Atau mungkin kita memanfaatkan model yang sudah ada ya, atau arsitektur yang sudah ada. Dan umumnya jika permasalahan yang kita apa berikan permasalahan yang masih umum, nah itu model yang sudah ada masih masih bisa ya, masih bisa digunakan. Namun kalau misalkan permasalahan yang kita hadapi atau problem yang ingin kita selesaikan itu cukup spesifik, ya maka saran saya lebih baik kita mengembangkan arsitektur ataupun model dari awal ya. Jadi tidak menggunakan model-model yang sudah jadi. Mungkin demikian kira-kira jawaban dari saya. Terima kasih, Dok. Ya, sama-sama. Baik, ada lagi? Jika tidak ada, mungkin kita cukupkan ya untuk pertemuan kita malam ini. Nanti rekaman dari video ini dan materi di slide akan saya coba upload ya ke platform e-learning yang ada. Ya. Mungkin demikian. Sekali lagi terima kasih atas perhatian dan kehadiran Anda sekalian. Selamat malam. Saya akhiri pertemuan kita pada hari ini. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih, Pak. Ya, terima kasih. Terima kasih, Pak. Ya, terima kasih. Saya tutup.